Malam hari ini sedikit berbicara tentang sosok ulama besar Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama itu ahli waris para nabi. Sehingga saudara, Islam ini dijaga oleh para ulama. Di zaman dahulu abad keempat Hijriah, ada seorang ulama besar Islam, Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau wafat tahun 403 Hijriah. Beliau ini Nasirus Sunnah. Beliau ini adalah Imamul Ummah, terkenal ulama besar, pembela Islam dengan kecerdasan yang luar biasa di Baghdad. Beliau wafat di tahun 403 Hijriah itu. Makamnya tidak jauh daripada makam Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, pembangun madhab Hambali, saudara. Moga kita ada rezeki luas, kita bisa ziarah ke Irak, berziarah juga kepada Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Sedikit saya bercerita malam hari ini sebagai penutup taklim, cerita menarik dari beliau. Beliau ini pernah diundang oleh Raja Romawi, pengen menguji tentang Islam dan tentang ulama-ulama Islam daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundanglah khalifah di Baghdad, Khalifah Al-Abbasi, tolong panggil satu ulama yang hebat menurutmu, suruh datang ke Romawi, kami mau tanya benar enggak Islam itu ajarannya. Maka diputuskanlah yang datang delegasinya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau datang ke Romawi. Raja Romawi sudah buat pintu yang tinggi dikecilkan supaya supaya ulama ini kalau masuk ketemu raja nunduk, biar hormat sama pemimpin Romawi yang Nasrani kala itu, biar nunduk. Sudah ditata diatur di kerajaan Romawi. Beliau datang, Imam Abu Bakar Al-Baqillani, saudara, ketika tahu siasat raja, bagaimana ulama besar Islam nunduk sama raja Romawi. Maka ketika itu saudara paham, karena cerdasnya luar biasa Imam Abu Bakar Al-Baqillani, ketika datang, waduh, ini tempatnya security door-nya kudu nunduk. Maka beliau faham ini siasat raja, biar nanti difoto viral ulama Islam nunduk-nunduk sama raja Romawi. Ketika beliau faham, beliau punya akal cerdas. Imam Abu Bakar Al-Baqillani, saudara, masuknya mundur pakai pantat. Jadi dengan sendirinya raja dipantatin begitu ama ulama Islam. Jadi bukan masuknya ke depan, bukan begini nunduk, tapi pantat. Dengan sendirinya raja dipantatin. Untung agak kentut tuh kiai. Begitu Raja Romawi paham, hebat ini ulama. Kumpullah para pastor. Pastor itu pendeta yang tidak menikah. Jadi ini para pastor kumpul dekat dengan raja-raja, dengan raja Romawi, kumpul sama bala tentaranya. Maka Imam Abu Bakar Al-Baqillani langsung memberikan komentar. Kata raja, ini adalah para pastor pembesar agama kami. Kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani bilang begini, bagaimana tuan-tuan pastor, kabar anda dan kabar istri dan anak-anak anda, sehatkah? Begitu. Ketika ditanya begitu oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani, raja marah. Ini tamu ini songong, ndak ngerti begitu. Kata si raja bilang begini, tuan, imamnya orang Islam, ini pastor, ini tidak menikah. Jangan ditanya anak bini. Orang tidak menikah, ini orang-orang mulia, dia menjaga kesuciannya sehingga
tidak perlu dia untuk beristri dan beranak. Maka Imam Abu Bakar Al-Baqillani diri dari duduk. Kata Imam Baqillani bilang, ana heran sama anda semua orang Romawi. Heran bagaimana? Loh, pastor yang katanya orang mulia, orang suci tidak menikah, tidak punya anak, dan anda mencurigai bahwa Tuhan punya istri Maryam, punya anak Yesus. Loh, tinggian pastor, tinggian Tuhan. Begitu kata Abu Bakar Baqillani. Katanya ini orang tinggi, orang suci yang kami elu-elukan. Tidak menikah, jangan ditanya istri, tanya anak. Loh, katanya Tuhan suci. Kenapa anda Tuhan, anda bilang punya istri namanya Bunda Maria, punya anak namanya Isa? Sebetulnya sucian mana ya? Begitu kata Abu Bakar Baqillani. Kata raja, waduh, ini bisa menggoyangkan iman yang ada ini. Akhirnya raja balik bertanya kepada Abu Bakar Baqillani, Abu Bakar Baqillani, saya mau nanya, itu kan viral, ada namanya Aisyah, anaknya Abu Bakar, itu dituduh selingkuh, begitu, zina dia, bagaimana menurut anda? Begitu, dia balik nyerang Islam, begitu, lewat Siti Aisyah, katanya dituduh berzina. Kata Imam Abu Bakar Al-Baqillani jawab, begini Tuan Raja, Aisyah menikah namun tidak punya anak. Ada perempuan namanya Bunda Maria, tidak menikah, punya anak. Yang mana yang patut dicurigai? Berzina. Apakah yang menikah tidak punya anak? Apakah yang tidak menikah tapi punya anak? Di kami Islam, dua-duanya perempuan suci. Aisyah dijelaskan panjang lebar tentang kesucian daripada tuduhan zero, dan Maryam disucikan dalam surat tersendiri namanya surat Maryam, bagaimana Maryam itu adalah perempuan suci. Kalau menurut anda Aisyah berzina, mana yang harus dicurigai? Aisyah yang bersuami kah tapi tidak punya anak, ataukah Maryam yang tidak bersuami tapi punya anak? Udah kebingungan raja ngadepin ulama Islam hebatnya saudara. Akhirnya balik bertanya raja. Kata raja, wahai Abu Bakar Al-Baqillani, saya mau tanya, apakah nabimu itu berperang? Oh iya, kalau ada terjadi peperangan, Nabi ikut perang. Saya mau tanya, Nabimu itu kalau perang di depan jadi panglima, atau di belakang prajurit turun selalu maju? Oh tidak, Nabi kami kalau perang selalu di front, terdepan, dan beliau memimpin. Baik, kata raja, itu kalau perang, adakah kalau perang itu menang? Ya, ada kalanya menang. Terus adakah kalau perang itu kalah? Ya pernah juga kalah. Tertawa terbahak-bahak saudara raja kala itu. Kata raja dengan mengolok-olok Imam Abu Bakar Al-Baqillani, bagaimana mungkin ada nabi kok perang kalah? Nabi apa bukan itu Muhammad? Abu Bakar Al-Baqillani diam, kemudian menjawab, menurut anda Yesus itu disalib? Ya, Yesus disalib. Apakah mati di tiang salib? Iya, mati tiang salib. Loh, ada nabi disalib. Raja angkat tangan, diam. Fabuhitalladzi kafar. Begitulah ulama-ulama Islam. Bila Islam itu ditanya apa saja hebat di dalam menjawab ajaran-ajaran agama saudara. Dan kita beruntung dengan adanya ulama-ulama Nasirus Sunnah membawa ajaran Islam ini yang amat sangat luar biasa. Dan Imam Abu Bakar Al-Baqillani adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang luar biasa.
Mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau. Inilah diantara salah satu ulama Islam yang hebat, Imam Abu Bakar Al-Baqillani. Di dalam dialog-dialog Islam selalu beliau menang dan membela agama Islam. Dan kita bersyukur terlahir dari ayah dan ibu yang muslim dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan ayah bunda kita yang sudah di alam barzah, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah.